Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian OSI layer beserta kegunaan dan cara kerja OSI layer. Untuk hal yang akan saya bahas di sini ada 3. Yang pertama ada pengertian OSI layer, yang kedua ada layer pada model OSI, dan yang ketiga ada cara kerja OSI layer. Untuk pengertian OSI layer, Open System Interconnection atau yang biasa disingkat OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interporate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Lalu di sini ada layer pada model OSI. Pada prosesnya, model OSI dibagi menjadi 7 layer, yang mana tiap layer tersebut memiliki peran yang saling terkait antara layer di atas dengan layer yang di bawahnya, seperti pada gambar berikut. Untuk layer yang paling dasar atau yang pertama ada physical layer. Fungsinya untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya ada hub, NIC, dan kabel. Untuk layer yang kedua ada data link. Fungsinya menambahkan MAC address pada paket. Contohnya ada switch. Untuk layer yang ketiga ada network. Fungsinya untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya ada router dan layer 3 switch. Untuk layer yang keempat ada transport. Fungsinya untuk mengatur flow control atau acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya ada TCP dan UDP. Untuk layer yang kelima ada session. Fungsinya untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya ada NetBIOS dan PPTP. Untuk layer yang keenam ada presentation. Fungsinya untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya ada GPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Untuk layer yang paling atas atau layer yang ketujuh ada application. Fungsinya untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya ada SMTP. Lalu ada penjelasan mengenai 7 layer pada model OSI. Untuk layer yang pertama ada physical layer. Physical layer merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima melalui media komunikasi jaringan. Pada physical layer, data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik, seperti tegangan listrik, kabel, frekuensi radio, atau infrared maupun cahaya biasa. Untuk yang kedua ada data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema pengalaman fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Data link layer merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks, oleh karena itu layer ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 sublayer, yaitu layer Media Access Control atau MAC dan layer Logical Link Control atau LLC. Untuk yang ketiga ada network layer. Network layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Routing memungkinkan paket dipindahkan antar komputer yang terhubung satu sama lain. Untuk mendukung proses routing ini, network layer menyimpan alamat logis seperti alamat IP untuk setiap perangkat pada jaringan. Layer network juga mengelola pemetaan antara alamat logikal dan alamat fisik. Dalam jaringan IP, pemetaan ini dilakukan melalui Address Resolution Protocol atau ERP. Lalu yang keempat ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara 2 atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dalam penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan.
Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Lalu yang kelima ada session layer. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Yang keenam ada presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enkripsi atau deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada aplikasi. Untuk yang terakhir, ada application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi, seperti menyediakan sebuah interface untuk Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Telnet dan File Transfer Protocol atau FTP. Pada bagian sinilah di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Lalu ada cara kerja OSI layer. Proses berjalannya data dari suatu host ke host lain pada sebuah jaringan terbilang cukup panjang. Semua data tersebut harus melalui setiap layer dari OSI untuk dapat sampai ke host tujuan. Contohnya misalnya ketika Anda akan mengirimkan sebuah email ke komputer lain pada sebuah jaringan komputer. Proses yang terjadi pertama adalah pada application layer, yaitu menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirimkan data ke komputer lain melalui jaringan. Pada presentation layer, email tersebut kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Kemudian pada session layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data dari mulai dibentuk hingga selesainya proses pengiriman. Di sini ada contoh gambar dari cara kerja OSI layernya. Untuk perangkat server di sini mengirim data yang terdiri dari 7 layer, yaitu dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical akan dikirimkan kepada komputer klien, yang berarti komputer klien tersebut menerima data dari ketujuh layer tersebut. Lalu penjelasan selanjutnya dari cara kerja OSI layer, yaitu pada transport layer data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer si penerima. Pada network layer akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan. Pada data link layer, data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Kemudian pada layer terakhir, physical layer mengirimkan data tersebut menjadi sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun dimulai dari layer yang paling bawah atau physical layer hingga ke layer yang paling atas atau application layer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.